hal-hal yang berhubungan dengan wudu. Sekarang kita masuk ke bab terakhir daripada wudu, yaitu nawaqidul wudu, pembatal wudu. Wal muradu biha al asbabul lati yantahi bihal wudu. Maksud pembatal di sini ialah sebab-sebab yang mengakhirkan wudu tersebut. Ya, wudunya berakhir, habis, hilang kalau ada terdapat sebab-sebab ini. Wahya arba'atun, ada 4. Yang pertama al-kharij min ahadis sabilain, itu keluar sesuatu dari 2 jalan. Ini kita faham ya. Maklum sudah kita kalau keluar sesuatu dari 2 jalan. Cuman catatannya 2 jalan itu baik kemaluan depan dan kemaluan belakang. Baik yang terbiasa keluar, kalau di depan yang terbiasa keluar air kencing, ini belakang kotoran, itu yang biasa. Am ghayra mu'tadin, nah ini jadi catatan, atau tidak terbiasa keluarnya. Kalau misalkan biasanya orang jalan di belakang atau kotoran, misalkan kita kantut batu misalkan, yang keluar tuh batu misalkan, ada biasa. Kalau biasa kekanakan tanggung koin itu, duit logam keluar dan kotorannya, jelas kotorannya ada. Ini seandainya sekalipun orang itu tanpa kotoran yang keluar, yang kada biasa keluar loh, tetap batal. Intinya apapun yang keluar dari 2 jalan tersebut, dari 2 kemaluan, dari batal apapun bentuknya, mau cair, mau padat, yang biasa atau tidak terbiasa, tetap membatalkan wudu. Illal maniyya, kecuali keluarnya sperma. Ya, kecuali orang yang keluar sperma maka tidak wajib wudu, tapi wajib mandi. Wudu kada wajib, artinya wudunya tidak batal. Misalkan orang tuh guring, duduk kan, misalnya guringnya duduk, bermimpi basah, maka wudunya tidak batal, tapi wajib mandi, ya sama aja bentuknya. Nah, cuman membedakan bahwa karena sperma itu suci, jadi keluarnya pun tidak membatalkan wudu. An-naqidul tsani, pembatal kedua, zawalul aqli. Yang kedua, hilang akal. Binaumin aw ghairih, baik karena tidur atau hal lainnya. Hilang akal, orang tidur itu kan hilang akal. An-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Bedanya bergerak mana masih? Tapi kan banyak di orang itu jadi guring, tapi kan tahu apa-apa lagi, diangkat, dipindah ke hulu ke hilir, nggak tahu kan. Dan hebatnya lagi ada orang itu yang menyahut, kiau atau menyahuti, sinilah ya. Karena bangun guring takoni, karena tahu ada tuh manusianya kayak itu. Ini lucu, kawan ada lagi di pondok bangun guring menyalami orang, nah bersalaman orang. Isuk pada tahu bersalaman deh. Antik kalau manusia. Karena secara ini akalnya memang lagi ke dada saat itu. Makanya bila orang guring tuh ini mentalak bininya misalkan, kada jatuh. Maigau itu bahasa Indonesianya apa? Ngelindur kah? Ya, itulah pokoknya. Di saat dia mengigau, mentalak bininya lagi mengigau, kamu ceraikan ya misalkan, itu biar 10 kali kada jatuh talak. Beda orang sadar, biar bagayaan, hati-hatilah talak tuh, cerai itu jangan dimainkan. Biar bagayaan jatuh talak. Nah, tapi kalau orang yang guring ini ada masuk hukum taklif.
rufi'al kalam an ummati Nabi. Di antaranya wa 'anin naimi hatta yastayqiz. Diangkat catatan, catatan baik dan buruk ini diangkat. Orang yang tidur itu artinya kada masuk hukum taklif. Makanya orang guring itu nanti termasuk uzur salat. Orang tuh guring, bangun-bangun hilang waktu sholat, lepas misalkan waktu sholat, itu diuzurkan. Guring itu diuzurkan, artinya walaupun sampai meninggalkan sholat tidak berdosa orang itu, asalkan guringnya sebelum masuk waktu sholat. Ini pian misalkan guring malam, isya guring, bangun-bangun esok zuhur misalkan guring jam 10, esok zuhur bangun, lewat subuh kada isyarak lagi zuhur masuk misalkan, kada berdosa guringnya kada berdosa. Tapi kalau kita sengaja meninggalkan sholat, kita sadar sengaja meninggalkan sholat, berdosa. Tapi kalau karena tidur tadi dimaafkan, tapi tetap sholat, tetap diqadha sholatnya. Maksudnya lain, oh lepas sholat sudah kada usah sholat, kada, tetap dikerjakan. Maksudnya menunda sampai keluar dari waktunya itu tidak masalah kalau karena tidur. Hebat ya guring nih makanya. Jadi bila orang itu ketiduran atau tidur, maka itu salah satu menjadi penyebab pembatal wudu, hilang akalnya. Termasuk orang yang gila itu lebih parah lagi. Kalau orang yang tidur aja batal wudunya, apalagi orang yang gila. Karena tidur itu hilang akalnya tidak permanen. Kalau orang yang gila ini permanen. Ya mungkin permanennya dalam jangka setahun nggak, 2 tahun nggak. Yang jelas tidak secepat orang yang tidur hilangnya. Au igma'in atau mabuk. Atau pingsan, maaf. Igma atau orang pingsan. Orang yang pingsan itu batal wudunya walaupun sebentar pingsannya. Habis wudu dah gugur pingsan misalkan, 5 menit kemudian bangun sedih, batal wudunya. Au sukrin atau mabuk. Mabuk ini maksudnya mabuk yang teler itu, lain mabuk di jalan itu lain. Lain kita di jalan misalkan ada biasa naik angkutan misalkan, jadi kita wak misalkan, itu lain mabuk perjalanan itu. Yang dimaksudnya mabuk karena meminum minuman keras kan misalkan, atau minum apalah yang bisa boleh mabuk, lem nggak misalkan, mabuk, nah itu batal wudunya. Makanya dinamakan khamar, padahal seluruh yang bisa memabukkan itu, mau diminum kah, mau dicium kah, mau diapakan kah, semuanya dinamakan khamar. Khamar artinya menutup. Khamar tadi menutup. Apa yang ditutupnya? Akal orang yang meminumnya, akal orang yang memakannya, akal orang yang menciumnya tertutup. Seakan-akan hilang, akal seakan-akan hilang. Makanya perempuan itu kerudung itu sampai khimar. Khimar lain, himar yang keledai itu lain. Khimar, kerudung penutup kepala tuh khimar kan. Kenapa dikatakan khimar? Karena menutupi bagian kepala. Nah, orang yang minum itu pakai yang miras tadi dikatakan khamar. Apa aja mereknya, apa jenisnya, karena fungsinya sama, akan menutupi akal orang yang meminumnya. Nah, kalau mabuk maka batal wudunya. Berarti kalau kada mabuk kada batal, bolehlah batal aja. Kada batal, kada mabuk bolehlah berarti. Lain bicara boleh kada boleh, ini bicara batal kada batal. Nah, bicara batal tidak batal. Bilanya minuman keras, kada mabuk kada batal. Tapi haram tetap. Jangan kada apa-apa berarti yang kada mabuk aja. Kisah mabuk kada mabuk. Ini kisah batal kada batal. Ya kalau nya kada batal, karena mabuk kada batal. Cuma minumnya tetap walaupun secuil. Ma haruma kathiruhu haruma qaliluhu. Bila suatu itu haram banyaknya, sedikitnya pun haram. Nah,
Kada apa sedikit ya kada mabuk. Masa dikit gak baca saat baca haram kok. Nah. Illa binaumin qa'idin mumakkin maq'adatahu minal ardi sawa'un ata'adda bizawal aqli amla. Kecuali guring yang dalam kondisi duduknya tetap dan tetap posisi darinya bangun guring sampai dari guring sampai bangun lagi posisinya tetap tidak berubah. Karena garing tutup. Syarat pantat kita ini tidak berpindah, tidak terangkat dari kita awal tidur sampai bangun lagi. Kada batal. Asalkan pengen bisa memastikan. Kita gorengan. Biar 2 jam guringnya kada batal. Bahkan sampai mengaruh, sampai ngorok tidurnya ada masalah. Taliur sekalian misalkan. Bilang sadang loh. Asalkan duduknya seperti ini, duduknya tetap posisinya tidak batal. Karena di zaman sahabat tuh pernahnya sahabat tuh guring. Tapi mereka habis tidur langsung sholat. Karena duduk, tidurnya duduk. Mun bemiring barabah bahit lantang itu jelas tidak. Biar kada mengaruh batal sudah. Ini pengecualian. Cuma jangan guring kayak kita bisa hari Jumat tuh nah. Jangan guring. Angkain. Ini sudah memberikan posisi untuk kita batal guringnya. Guring kayak ini. Ini sudah batal sudah kalau tertidur lah. Kalau kita masih ngantuk tidak apa-apa. Jadi orang itu kalau ngantuk aja walaupun ngantuk berat tidak batal. Bedanya guring dengan ngantuk itu, bila ngantuk itu orang tuh masih mendengar sayup-sayup walaupun orang itu tidak paham apa yang dibicarakan orang. Khotib itu pelapau atas ini. Kada tahu kada isinya apa. Tapi masih ada sayup-sayup terdengar. Itu masih mengantuk, masih nang unggut-unggut masih mengantuk. Orang guring itu sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan orang. Guring. Nah, bila nyakain tadi posisinya guring sampai kayak ini batal. Kalau tidur, kalau cuman mengantuk tadi yang masih ada sayup-sayup terdengar itu tidak batal. Karena posisi duduknya tidak memakin kada tetap duduknya terpindah, terangkat itu batal. Makanya kalau Jumat itu jangan parak tiang. Jangan tiang-tiang, jangan di dinding-dinding. Basandar, wah nyaman banget AC sini. Udah kayak khusyuk nah khutbah udah guring. Karena sekali unggut. Khotib itu membaca bahasa Arab lain bahasa ini. Nah, perkataan khotib itu tidak perlu dibenarkan, diikan ada perlu. Bisa paham guring takutnya apa kada tahu kada sih. Nah, jadi kalau memang tertidur dalam keadaan duduk, pastikan kita dari tidur sampai bangunnya tidak terpindah dari posisi semula. Itu kada apa-apa, kada batal, ya. An-naqidu tsalis, pembatal yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan yang besar dan tidak ada hubungan mahram di antara mereka tanpa ada pembatas atau tanpa lapik gitu. Artinya kulit langsung ketemu kulit. Kalau kulit ketemu baju, kulit ketemu sarung, kulit ketemu atau ada alasnya tangan kita ini nggak ada apa-apa. Makanya kan tidak batal 3 anggota ini tidak batal disentuh dengan kulit. Kuku, rambut, gigi.
Baik laki-laki menyentuh rambut perempuan, kuku perempuan, gigi perempuan tidak batal. Atau sebaliknya, perempuan menyentuh rambut laki-laki, menyentuh kuku laki-laki, menyentuh gigi laki-laki misalkan, tidak batal. Ini sekali lagi nih bicara hukum batal tidak batalnya, bukan hukum sentuh menyentuhnya. Oh kata Bapak Jojo kena lewat orang binian kan dijapai rambutnya. Lain itu masalahnya. Ini masalah batal atau tidak batal secara hukumnya. Kalau boleh kada bolehnya, kada bolehnya tai. Oh lah kada batal kada boleh menyentuh rambut orang perempuan ya, yang bukan mahram gitu. Sama aja rambut sama aja. Ya. Rambut bini kita, bini orang tuh sama aja rambutnya. Tapi iblis kadang-kadang, mohon maaf, kan ada kalau apa ngarannya nih, penjahat kelamin bahasanya kan. Yang ketujuh membegal payudara lah apa. Coba kira-kira lah kalau kita yang normal lah, apa coba sambil kekerasan, sambil pepaksaan, sambil lewat aja. Tapi itulah sudahnya. Iblis itu berbagai macam caranya untuk mengolah orang itu berdosa, macam-macam ya daulahnya. Yang bagi kita sekada mungkin gitu. Tapi ternyata ada aja manusianya gitu melakukan hal-hal yang di luar nalar lah intinya. Nah kembali. Jadi kalau kulit ketemu kulit, laki-laki dan perempuan, kabira ini besar di sini. Bahkan belum balik sekalipun. Jadi ukurannya bila orang itu perawakannya besar, kalau laki-laki ada kadang kan mungkin secara umur atau dia belum balik lagi, tapi awaknya ganal sudah. Kalau laki-laki agak jarang, perempuan biasanya. Perempuan itu perawakannya besar, yang kira-kira kalau orang gitu nah, orang normal, lain orang yang senang apa? Anak-anak itu yang pedofil itu lain. Orang yang normal melihat anak ini ada apa bahasa kita ya? Ada keinginan secara penilaian kita nih. Ini kayaknya ada yang mau dan anak ini membawanya kawin gitu maksudnya. Bahasa kasarnya kan aja. Bahasa kasarnya orang yang normal itu bernafsu anak itu. Kan kita ini kalau anak-anak kada bernafsu kita melihatnya. Nah bila kita itu kira-kira kita yang normal ini melihat anak itu bernafsu, lain nafsu anak bermacam-macam itu maksudnya. Ya tadi nafsu untuk mungkin membawa kawin segala macam. Itu anak itu kita bisa menilai kan, oh anak ini sudah bisa membuat orang bernafsu, intinya gitu nah maksudnya kayak pelan bahasakannya nih, bahasa halusnya nih. Takutan kalau hasilnya terlalu vulgar gitu. Intinya kayak itulah, bila orang itu kira-kira orang normal nih ada keinginan mengajak anak tadi untuk menikah di umur itu gitu. Maka anak itu walaupun belum balik sudah batal wudu kita kalau menyentuhnya. Sama, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki sama. Artinya ada anak laki-laki besar badannya walaupun belum balik, tapi kalau kira-kira perempuan secara normal ini bisa ada rasa dengan laki-laki itu, walaupun laki-laki dia belum balik, maka perempuan yang menyentuhnya pun batal wudunya. Ya. Kalau sudah balik tuh pasti sudah. Kalau balik ini walaupun fisiknya halus misalkan, tetap ya kalau sudah balik itu jelas sudah membatalkan wudu laki-laki maupun perempuan. Ya. Madzhab Syafi'i lah, madzhab Imam Syafi'i. Batal kulit ketemu kulit. Nah, sama tadi pembahasannya tadi yang batal itu kulit ketemu kulit. Tapi kalau kulit ketemu kena baju orang, kena pakaian orang misalkan, atau orang tersentuh pakaian kita, kada batal. Tapi tadi lagi-lagi ini bicara hukum batal tidak batal. Jangan pikirkan oh kada apa misalkan menjapai orang, yang penting kena
Jangan kena langsung kulitnya, ya kada boleh. Tetap haram menyentuh orang lain yang bukan mahram kita, walaupun dengan tangan dilapisi sesuatu atau kena bajunya misalkan. Ini bicara batal tidak batalnya. Nah, kemudian tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, mahram itu yang haram dinikahi. Mahram itu yang haram dinikahi. Orang yang haram dinikahi itu ada 3 sebabnya. Karena sebab nasab, sebab keturunan, kayak saudara kita, yang perempuan maksudnya. Kalau yang perempuan saudara laki-lakinya. Atau orang tua kita, itu kan mahram karena nasab. Anak dan sanak kita itu mahram dengan nasab. Ada mahram dengan susuan. Kalau anak itu pernah menyusu dengan seorang perempuan sampai 5 kali kenyang, maka jadi mahram. Mamanya itu mama susuan. Kalau mamanya mama susuan, maka berlaku sama dengan hukum saudara. Jadi anak si ibu itu, misalkan kita menyusu dengan orang, misalkan dengan seorang perempuan, maka perempuan itu jadi ibu susuan kita. Maka anak si ibu itu jadi saudara susuan kita. Hukumnya sama dengan saudari kandung kita. Haram dinikahi. Dan itu jadi mahram kita. Kalau itu yang tersentuh kita, tidak masalah, tidak batal. Sudah jadi mahram kita. Karena haram dinikahi. Ya. Jadi bahaya. Susu itu bisa menjadi mahram. Nah, 5 kali menyusu. Jadi kami waktu kuliah di Al-Azhar dulu, pas pembahasan tentang susuan ini. Jadi ada aja yang batakun di antara manusia yang banyak itu. Sekali masuk ratusan orangnya. Ada yang batakun. Cuman pakai kertas tadi pertanyaannya. Kayak apa hukumnya jar? Kalau lakinya nyusulan bininya, apakah bininya jadi mahram susuannya? Nepian jangan rancang. Jadi mahram itu ada boleh lagi udah. Padahal di dalam syariat itu ada persyaratannya, bukan hanya dengan menyusu lalu jadi mahram, nggak ada. Yang bisa jadi mahram itu anak yang disusui itu di bawah umur 2 tahun. Ini kepala 3 atau 4 sudah. Sudah bapak sih. Ini anak bayi yang dikisahkan ini. Kalau suaminya silahkan sepuas-puasnya sini. Ribut sekolah sana. Gara-gara itu. Ada jangan macam mungkin mengganggu pikirannya kayak kalau film. Tahu laki kan masalah. Biar sampai kering, karena bisa jadi sesuatu. Nah, kalau bisa jadi mahram, seakan-akan. Yang ketiga, karena hubungan pernikahan. Tapi pernikahan itu sedikit aja yang kena. Kalau pernikahan, kita ini menikah, yang mahram kita itu mertua kita ke atas. Mertua kita, orang tua dari mertua kita ke atas. Ya. Ke bawahnya nggak ada. Anak mertua kita selain istri kita itu lain mahram. Nah, kita menikah dengan perempuan. Kita menikah dengan perempuan. Istri kita nih, istri kita sekarang. Maka mertua kita itu mahram kita. Mahram kita. Ke atasnya mahram kita. Orang tua dari mertua kita mahram kita. Tapi kalau ke bawah itu maksudnya kan mertua kita bisa anak lagi kan ke bawah tuh berarti kan. Yang mahram itu istri kitanya. Tapi saudara istri kita itu bukan mahram kita. Jadi jangan biasakan. Kalau bisa lah, kalau bisa. Dibisa-bisakan pokoknya. Kalau bisa jangan serumah dengan ipar. Pian tahu ipar adalah maut itu tidak dari hadis, bahasa maut dari hadis itu. Tahu lah kisahnya Pian?
Ipar adalah maut. Berarti kejadian kan memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jangan serumah dengan ipar. Karena satu itu bukan mahram, kita melihat auratnya berdosa, dia melihat aurat kita pun berdosa. Cuman memang di tempat kita ini biasa aja, oh masa jangan ipar aja loh. Bagaimanapun hukumnya kita kada tahu kapan syaitan itu menggoda kita. Ya kita bernafsu atau tidak bernafsu, tetap berdosa. Melihat aurat orang lain itu berdosa. Kita nafsu akan nafsu kah? Tetap berdosa. Yang sengaja maksudnya. Termasuk nih mohon maaf. Anak angkat itu berat ben urusannya. Anak angkat itu kan sudah dibatalkan hukumnya oleh syariat kita. Tabanni. Yang dulu Nabi mengangkat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu diangkat jadi anak Nabi. Anak angkat. Bahkan dulu hilang. Bin abahnya hilang. Jadi bin Muhammad dulu. Zaid bin Muhammad. Orangnya itu Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Nabi Muhammad. Dibatalkan oleh Allah. Kada boleh lagi ada istilah anak angkat. Wah ini kayak apa ya? Boleh aja wah ini anak angkat, cuman jangan ke bin kita. Kalau sampai menghilangkan bin orang tuanya itu kada boleh. Tapi kayak itu jadi sudah harus kayak itu. Kalau di catatan sipil, anggaplah catatan sipil kada masalah lah, itu hanya untuk administrasi kenegaraan lah. Tapi kalau sampai kita menyebutkan bin, siapa anak siapa anakku juga kita, kada boleh. Maksudnya membinkan ke kita menghilangkan orang tua aslinya, pada boleh. Sudah dibatalkan di zamannya Rasulullah sudah. Nah masalahnya bagus aja niat untuk mengangkat anak itu bagus, cuma harus bisa menjaga. Anggap yang diangkat ini perempuan, maka kita yang laki-laki harus berjaga jarak dengan anak ini. Kada boleh melihat auratnya. Tapi ya sudah kita urus dari halus dari bayi, ya tetap ketika sudah umur itu sampai umur bisa dipandang bersyahwat ini kita kada lagi melihatnya. Ya, bersalaman kada boleh juga. Kalau pendapat yang mengharamkan salaman lah. Sebaliknya si anak tadi pun tidak boleh melihat kita, aurat kita terbuka maksudnya. Jadi repot urusannya. Kalau laki-laki berarti dengan bini kita angkat laki-laki dan kita aman. Jadi dengan bini kita sama. Ya. Kecuali bini kita sempat menyusui anaknya sampai 5 kali, anak susuan jadinya. Tapi mohon maaf biasanya kan yang mengangkat anak ini biasanya orang belum punya keturunan, akhirnya mungkin kan mohon maaf ya. Biasanya susuan itu kalau ada anak yang sedang disusui, kalau kada ya kada muncul air susunya, biasanya kayak itu. Berat kita biasa menyampaikan ini sampai akhirnya orang yang bersangkutan itu sampai ke 4 lagi pengajian kami. Kami guru Jamil pengajian di Mangko Palasana, ada orang itu bertakon masalah anak angkat ini, kita jelaskan hukumnya. Ya situ mungkin bertakon untuk mencari ada celah-celah yang bisa jelaskan saja, ada yang sudah hanya ambil buat pengajian sih dia. Itu kadang-kadang gitu. Allah alam sebabnya ambil apa karena tahu, yang jelas habis dijelaskan itu kada pernah turun sampai saat ini. Nah, 3 itu menjadi hubungan mahram. Nah, jadi kalau mahram kada batal. Cuman mahram bagi 2, ada mahram muabbad, ada muaqqad. Ada mahram selamanya, ada mahram sementara. Mahram muabbad itu mahram dari sisi nasab, mahram selamanya. Mahram dari segi susuan selamanya. Mahram segi pernikahan yang selamanya cuman mertua kita ke atas. Itu mahram selamanya. Tapi kalau istri kita mahram sementara. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan batal tersentuh suami istri, sentuh kulit sama kulit membatalkan wudu, karena mahramnya ini mahram sementara. Karena mereka ini hakikatnya orang lain. Buktinya bisa dinikahi. Kan namanya mahram itu haram dinikahi. Sementara istri kita ini kan halal dinikahi. Buktinya kita nikahi.
Nah, jadi hubungan mahramnya sementara itu sementara ada akad pernikahan itu. Sementara ada. Kalau mereka bercerai, berpisah, maka menjadi orang lain kembali. Itu alasan Imam Syafi'i mengatakan kalau laki-laki dan perempuan yang suami istri ini statusnya tetap batal bersentuhan kulit ketemu kulit. Alasannya karena mahramnya sementara. Tapi kalau Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan kada batal. Istri gitu kada batal. Jangan kan istri orang lain yang kada batal. Ini orang mau kada batal, tercapai kita. Asalkan jangan ada unsur syahwat. Bila bersyahwat batal. Tanpa syahwat tidak batal. Ujar Imam Malik kayak itu. Nah, hanya kita ini mengambil yang hati-hati. Cuman jangan jauh digagawi. Bila bini wudu colek kena. Batal wudunya, wudu ulang, tuntung ulu dicolek lagi, batal lagi. Akhirnya kelahi gara-gara batal wudu aja. Kayak tujuan laki misalkan keluar kamar mandi wudu sana, dicoleknya. Ada nangka itu wujuran, ada wujuran nangka itu. Gawian gitu ada wujuran. Orangnya langsung bertakut nang kita. Jadi kami sadar, kami di rumahnya dua kubu. Saya menganggap itu tidak batal, istri menganggap batal. Ya, jadi akhirnya biasa main-main. Saya colek karena saya anggap saya tidak batal. Dia anggap batal. Jadinya ulang lagi wudunya, ulang. Itu kan usil ngarannya. Kurangan gawian, apa dicolek aja. Juga lebih daripada itu kan. Rami kisahnya. Colek aja, dapat napa-napa. Nah, jadi bertemunya laki dan perempuan yang bukan mahram, kulit ketemu kulit membatalkan wudu. Nah, terakhir, masuk qubul adami aw halaqati dubuhi bi batnir raha aw butunil asabi'. Wa huna yanqudu wudu'ul mas dunal mamsus. Menyentuh kemaluan manusia, itu kemaluan orang lain maksudnya. Menyentuh kemaluan orang lain, baik yang kemaluan depan ataupun belakang dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Yang batal tidak. Kalau kita gabungkan, yang hilang, yang tidak terlihat ini yang batal. Sementara yang pakai belakangnya atau pakai samping-sampingnya ini nggak ada batal. Ya. Baik kemaluan orang lain atau kemaluan kita sendiri. Kemaluan kita nih, kita seorang kita kayak ini kan batal walaupun kulit ketemu kulit. Tapi kalau pakai ini batal, kayak telapak tangan batal atau kayak ini nggak ada batal. Ya. Atau tadi kemaluan orang lain. Maaf aja mengikuti kemaluan orang lain, mencapai kemaluan orang lain apa gawian? Maksud orang lain ini anak kita lain, kawan kita lain. Apa mencapai barang orang seorang bisihan? Misalkan biasanya kita ini misalkan kolar wudu, anak kita buang air besar misalkan. Nah, untuk membasuhnya itu kan pakai tangan tuh. Bisa pakai tangan dan pakai tangan ini. Ini kada batal ini walaupun kena kemaluannya ada masalah. Jadi yang batal itu tentu menyentuh kemaluan depan dan belakang. Kalau kita laki-laki depan tuh yang ininya, yang batangnya aja, yang hintalonya ini kada. Nah, jelas lah. Jadi yang bijinya tuh kada batal. Ini yang batal batangnya aja. Yang kalau di belakang, maaf, kemaluan belakang itu nih, yang bulat ini dan yang samping-samping yang kerucut-kerucut itu nih. Ngetak keriput nah itu yang batal. Sementara kalau ini tempat duduknya pantat kita ini tidak batal disentuh walaupun dengan telapak tangan. Nah, jadi yang batal cuma itu. Ini dengan yang kerucut-kerucut sampingnya itu yang batal disentuh. Ya. Nah, makanya kalau kita ini membasuh anak kita tadi, kalau pakai tangan ini jelas batal. Jadi kalau pakai belakangnya ataupun pakai batis misalkan nggak ada apa-apa. Orang bahari kan kayak itu tuh. Anaknya kan kayak ini. Asal jangan tertendang gitu aja. Kada batal, karena yang batal dengan telapak tangan. Nah,
habis. Allah besar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau ada, jauh sampai di sini yang pertemuan kita. Insyaallah kita sambung di akan datang. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi urusan kita, Allah berkahi rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita dengan sehat wal afiat untuk bisa berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa menyampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.